Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita masuk ke bab 6 buku The Third Door. Judulnya menarik banget nih, Key Time. Key time, ya. Ini tentang Cilu. Betul. Sumber kita ya dari bab ini ceritanya Cilu ini wah gila banget sih perjalanannya. Jadi misi kita kali ini mau kita bedah nih konsep Key Time. Apa sih itu sebenarnya? Gimana dia pakainya, terus efeknya apa gitu ya, menurut cerita dia di buku? Yuk kita bongkar. Yang seru di sini tuh, bab ini langsung nunjukin gimana caranya memakai waktu itu bisa ekstrim banget gitu loh. Bukan manajemen waktu biasa ya. Bukan. Ini lebih ke strategi buat mencapai hal yang kayaknya nggak mungkin. Cerita Cilu ini jadi kayak studi kasus soal disiplin, pengorbanan, dan gimana dia nemuin senjata rahasianya gitu. Kita langsung dikenalin sama Cilu ini. Coba deh Anda bayangin, tumbuh di desa, miskin banget di Tiongkok. Bener-bener susah ya kondisinya. Iya, nggak ada air bersih ngalir, listrik juga nggak ada. Katanya malah ada yang kurang gizi. Sampai umur 27, gaji terbesarnya cuma $7 sebulan. $7. Wow. Kecil banget kan? Tapi lompat beberapa waktu kemudian, dia jadi presiden layanan online di Microsoft. Gede banget lompatannya. Jauh banget ya. Makanya penulis buku ini nanya ke dia, pertanyaan simpel tapi penting. Gimana caranya? Mungkin Anda juga penasaran kan? Nah, jawaban Kilu itu intinya mulai dari kesadaran dia soal waktu. Dia sadar banget semua orang mau petani, mau presiden, modalnya sama persis, Apa tuh modalnya? yaitu 24 jam sehari. Dia nganggep ini satu-satunya anugerah Tuhan yang paling adil gitu. Nah, pertanyaannya jadi buat diri dia sendiri. Gimana caranya gue pakai 24 jam ini semaksimal mungkin? Terus fokusnya kemana? Justru ini uniknya. Fokus pertamanya itu malah ke tidur. Tidur. Wah, ini nih yang bikin saya penasaran banget. Gimana ceritanya? Dia baca-baca soal tokoh sejarah gitu, yang katanya ngatur pola tidurnya biar waktunya lebih banyak. Oh, jadi dia terinspirasi dari situ. Kayaknya gitu. Terus dia nekat, eksperimen sama dirinya sendiri. Mulai kurangin jam tidur, pelan-pelan. 1 jam, terus 1 jam lagi. Sampai berapa jam? Pernah coba cuma 1 jam semalam? Gila nggak? Sampai harus mandi air es biar melek? Hah, serius? Itu ekstrim banget sih. Terus hasilnya gimana eksperimennya? Nah, setelah coba-coba gitu, dia nemu, sweet spotnya lah. Dia bisa fungsi normal, optimal, cuma dengan tidur 4 jam semalam. 4 jam aja cukup? Cukup buat dia. Tapi kuncinya, kata Ki, bukan cuma kurangnya durasi, tapi konsisten. Itu penting banget. Konsisten, maksudnya? Dia pakai analogi mobil. Kalau nyetir gas rem terus, mesin cepet rusak kan? Tapi kalau stabil, biarpun kenceng, mesinnya lebih awet. Nah, pola tidur 4 jamnya itu dia jaga terus tiap hari, stabil. Oke, paham. Jadi dari situlah lahir istilah Key Time ya. Betul. Nah, rutinitasnya ini juga luar biasa. Gimana tuh dia jalaninnya sehari-hari dengan tidur 4 jam itu? Jadwalnya ketat banget, bangun jam 4 pagi, langsung lari 5 mile, jam 6 pagi udah di kantor. Jam 6 pagi udah di kantor. Iya, terus kerja rata-rata 18 jam sehari, 6 hari seminggu. Makannya juga dijaga, porsi kecil, buah sayur gitu. Makanya di kantor, kayak pas di Microsoft, dia terkenal kerjanya bisa 2 kali lebih cepat dari yang lain. Gila, 18 jam kerja, 6 hari seminggu. Bab ini kan nekenin ya, Key Time ini bukan sekedar kebiasaan aneh dia aja. Bukan, buat dia itu strategi bertahan hidup, sekaligus cari celah buat unggul di Tiongkok, waktu itu kan kompetitif banget. Kalau dihitung-hitung hemat 4 jam tidur sehari, itu kan berarti setahun dia dapat tambahan waktu berapa? Sekitar 1460 jam. Itu kayak dapat tambahan 2 bulan kerja produktif loh. Banyak banget ya. Terus waktu ekstra itu dia pakai buat apa? Nah, itu dia. Dia pakai buat nulis makalah riset, sama baca buku lebih banyak lagi. Tujuannya ya itu, ngejar mimpi dia buat kuliah di Amerika. Mimpi besarnya ya? Disinilah kelihatan banget, persiapan ketemu kesempatan. Dia pengen banget kuliah di US, tapi kan biaya tesnya mahal, $60. Yang setara 8 bulan gajinya itu ya? Iya, itu penghalang besar banget. Nah, suatu minggu malam, dia batal pulang kampung karena hujan deras banget. Akhirnya iseng, dia datang ke kuliah tamu. Kuliah tamu dari mana? Dari Profesor Carnegie Mellon. Awalnya cuma niat ngisi kursi kosong aja biar gak kelihatan sepi gitu.
Pas di kuliah itu, dia aktif banget nanya. Oh, jadi dia nggak cuma duduk diam ya? Enggak, justru keaktifannya itu bikin si profesor notice. Profesornya nanya, kamu punya riset yang udah dipublikasiin? Nah, di sini kita yang berperan kan? Banget. Karena waktu ekstranya itu, ternyata Ki udah berhasil nerbitin 5 makalah penelitian. Bayangin, pas kesempatan datang, dia udah siap banget. Paling siap di ruangan itu mungkin. 5 makalah? Wow. Terus gimana reaksi profesornya? Kagum banget. Langsung nawarin Ki beasiswa penuh ke Carnegie Mellon. Biaya tes yang $60 itu pun dibayarin. Lunas semua penghalangnya. Wah, luar biasa. Ini pas banget sama pandangan Ki soal keberuntungan ya. Iya, dia kan bilang, keberuntungan itu bukan random, tapi ya itu tadi, titik temu persiapan yang matang sama peluang yang muncul. Dan disiplin Ki Time ini nggak berhenti pas dia udah di Amerika dong ya? Gimana pas dia kerja? Lanjut terus, pas di Yahoo, dia bangun Yahoo Shopping dari nol. Kerjanya gila-gilaan lagi. Katanya pernah cuma tidur 1-2 jam semalam selama 3 bulan pas ngerjain proyek gede. 1-2 jam? Itu lebih parah lagi dong. Iya, sampai kena carpal tunnel syndrome katanya. Terus Bas mimpin Yahoo Shirts juga gitu. Akhir pekannya dipakai buat baca buku manajemen. Pokoknya Key Time itu soal ngorbanin sekarang buat hasil nanti. Pengorbanan jangka pendek buat hasil jangka panjang ya. Gila sih perjuangannya. Setelah hampir 10 tahun di Yahoo sampai jadi EVP, Dia direkrut sama Steve Ballmer, CEO Microsoft waktu itu, buat bangun mesin pencari mereka, Bing. Bener-bener perjalanan yang wah dari desa tanpa listrik ke puncak Silicon Valley. bener-bener inspiratif. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita atau Anda di rumah ambil dari cerita Key Time ini? Bab ini nunjukin gimana disiplin yang ya bisa dibilang radikal ya soal waktu, itu bisa jadi senjata ampuh banget. Apalagi kalau mulainya dari posisi yang nggak diuntungkan gitu ya. Betul. Intinya nemuin senjata unik kita apa, terus diasah habis-habisan, secara konsisten. Nah, ini jadi pertanyaan bagus buat Anda renungkan nih. Quilu nemuin senjatanya itu di kemampuan dia mainin waktu tidurnya. Sekarang, coba deh pikirin, apa ya senjata unik Anda? Bisa jadi bakat, skill, atau sumber daya lain yang Anda punya, tapi mungkin selama ini belum dioptimalkan banget. Iya, gimana caranya Anda bisa ngasah itu secara konsisten buat capek tujuan Anda? Mungkin nggak perlu se-ekstrim Quilu ya, tidur cuma 4 jam gitu. Nggak harus, tapi semangat fokus sama disiplinnya itu yang mungkin bisa kita tiru, gitu kan. Cari Key Time versi Anda sendiri lah.